Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Bioinformatika RB akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai potensi senyawa herbal sebagai inhibitor HDAC untuk terapi kanker payudara dengan pendekatan in silico dan pemodelan PIC50. Dengan anggota kelompok Wahyudianto, Devinan Safitri, Rahmat Putra Aji, Syakira Sania Mutmainah, Afifah Syaharani, dan Yunike Priscila Sitorus-Pane. Dengan outline yang pertama pendahuluan, yang kedua metode, yang ketiga hasil dan pembahasan, dan yang keempat kesimpulan. Untuk yang kanker. Kanker merupakan kondisi di mana sebuah sel melakukan proses untuk berkembang, tetapi secara abnormal dan tidak terkontrol, yang bermula dari suatu area dari menyebar ke bagian tubuh lainnya. Berdasarkan data World Health Organization menyatakan bahwa kasus yang terjadi dalam kurun waktu 5 tahun hingga tahun 2022 sebanyak 1.018.100 kasus di Indonesia, dengan presentasi kanker tertinggi pada breast cancer atau kanker payudara menyumbang 16,2% dan sekitar 30,1%-nya merupakan perempuan dengan jumlah kasus 66.271. Apa itu HDAC? Histon deacetilase adalah enzim yang berperan dalam regulasi epigenetik dengan mengontrol ekspresi gen melalui penghapusan gugus asetil dari histon. Pada kanker aktivitas berlebih, HDAC menekan gen tumor supresor sehingga mendukung proliferase dan penyebaran sel kanker. Oleh karena itu, HDAC menjadi target terapi penting untuk pengobatan kanker termasuk kanker payudara. Penghambatan HDAC menggunakan inhibitor seperti verinostat dan romidepsin telah disetujui oleh FDA sebagai terapi kanker. Baik, selanjutnya adalah bagaimana in silico dan PIC50 membantu identifikasi penghambat HDAC. Jadi pendekatan in silico itu merupakan virtual screening yang dilakukan dengan komputasi yaitu molecular docking dan QSER. Nah, ini memungkinkan untuk mengidentifikasi secara optimasi senyawa herbal potensial sebagai penghambat HDAC. Jadi senyawa bioaktif dari tanaman herbal seperti metabolit sekunder kurkumin kemudian itu menunjukkan potensi penghambatan metastasis kanker melalui interaksi dengan protein NF-kB, sehingga ini dapat memberikan peluang pengembangan terapi kanker payudara berbasis herbal. Dengan pemodelan PIC50 ini itu digunakan untuk menilai potensi aktivitas bioaktif senyawa dan memprediksi efektivitasnya sebagai terapi kanker payudara. Nah, jadi tujuan penelitian kami ada 3. Yang pertama yaitu mengidentifikasi senyawa tanaman herbal yang berpotensi menghambat HDAC. Yang kedua yaitu untuk memprediksi interaksi senyawa dengan HDAC menggunakan pendekatan in silico. Dan yang ketiga adalah menilai potensi senyawa herbal sebagai terapi kanker payudara. Baik, selanjutnya ada dataset. Pada penelitian ini kami menggunakan 2 dataset, yaitu data bioaktivitas HDAC, yang dimana data ini kami mengambilnya dari database Chambel yang menyediakan informasi terkait 30.000 senyawa kimia beserta nilai bioaktivasinya. Kemudian yang kedua ada data tanaman herbal, obat kanker payudara yang memiliki sebanyak 85 data tanaman herbal yang memiliki kemampuan untuk mengobati kanker payudara. Selanjutnya adalah diagram alir dari penelitian. Yang pertama, itu ada pre-processing data, kita akan menggabungkan dan membersihkan data. Kemudian dilakukan labeling dari nilai bioaktivitasnya. Kemudian adalah visualisasi dari distribusinya, lalu melakukan transformasi SMILES untuk komponen terpanjang, kemudian melakukan deskriptor molekuler dengan Lipinski, kemudian datanya akan di-split, lalu dijalankan lazy predict dengan model utama yaitu random forest. Kemudian dilakukan tuning hyperparameter dengan grid search CV, kemudian model dievaluasi. Kemudian akan ditampilkan plot prediksi versus nilai aktualnya, kemudian dianalisis Tanimoto similarity terhadap senyawa referensi tersebut, lalu akan dibuat sebuah visualisasi 2D dan 3D pada molekul terbaiknya.
Selanjutnya masuk ke bagian hasil dan pembuktian. Kami melakukan bagian pemodelan machine learning menggunakan algoritma random forest untuk memprediksi nilai PIC 50. Evaluasi model dapat dilihat dari scatter plot yang menunjukkan hubungan antara nilai prediksi dan nilai aktualnya yang membantu memahami bagaimana model memprediksi data target dibandingkan dengan nilai aktualnya. Pada scatter plot yang di bagian kiri, terlihat adanya pola yang cukup konsisten antara prediksi dan aktualnya, tetapi terdapat beberapa outlier, terutama pada nilai PIC yang di bawah 4. Kemudian outlier-outlier ini dapat menyebabkan distorsi pada akurasi model sehingga dilakukan tuning hypermeter untuk meningkatkan performanya. Setelah tuning hypermeter dilakukan, menggunakan metode Gersert search, yang dimana metode ini memungkinkan untuk mencari kombinasi parameter terbaik untuk model, didapatkan parameter optimal pada n-estimator sebesar 150 dan max depth-nya non. Dengan parameter ini, model menunjukkan peningkatan performa yang signifikan. Hasil dari evaluasi menunjukkan nilai mean square error-nya sebesar 0,522 dan koefisien determinasi sebesar 0,71 yang menunjukkan bahwa model menjelaskan 71% variabilitas dari data target. Oke, selanjutnya, ini merupakan hasil pemodelan menggunakan lazy predict untuk mengevaluasi berbagai algoritma. Random Forest menunjukkan performa terbaik dengan nilai S-square tertinggi sebesar 0,71. Namun, algoritma lain seperti Bagging, LGBM, atau gradient boosting juga menunjukkan performa yang kompetitif dengan nilai F-square yang tidak terlalu jauh dari Random Forest seperti pada grafik yang ada di layar. Kemudian, algoritma-algoritma ini mungkin bisa dijadikan pertimbangan untuk analisis lebih lanjut di masa depan. Model random forest yang telah dioptimasi ini akan digunakan untuk menganalisis dan memprediksi aktivitas biologis. Oke, selanjutnya penelitian ini kami di sini untuk mengevaluasi potensi tanaman herbal sebagai penghambat HDAC dalam terapi kanker payudara, di mana pada tabel 3 itu merupakan prediksi PIC 50 dengan model random forest atau model terbaik yang mana menunjukkan molekul Campbell 274-445 dari tanaman temu kunci itu sebagai kandidat yang terbaik, di mana nilai PIC 50-nya itu sebesar 8,84. Dan kemudian ada tabel 4 di mana kami itu melakukan analisis Tanimoto similarity atau kemiripan terhadap struktur atau pola dari molekul referensi yaitu folinostat, yang dimana inhibitor HDAC yang efektif itu pada Campbell 127-5842, yang dimana dari tanaman temu kunci juga yang kemiripannya itu hampir 0,55. Nah, hasil ini tuh menunjukkan bahwa Campbell dari tanaman temu itu memiliki kesamaan yang sangat mirip atau bisa dikatakan menjadi kandidat utama yang relevan untuk menjadi terapi kanker payudara. Lanjut. Nah, di sini visualisasi tanaman teratas pada berdasarkan nilai PIC, di mana di sini pun menunjukkan daftarnya itu ada 4 tanaman yang dimana semakin tinggi nilai PIC itu maka semakin efektif molekulnya dalam menghambat aktivitas biologis yang dimana bisa diterapkan untuk kanker payudara. Nah, pada hasil ini tuh tanaman temu kunci itu bisa dikatakan sebagai kandidat utama yang terbaik dikarenakan nilainya tuh PIC itu lebih dari 9. Nah, di sini kita dapat melihat visualisasi dua dimensi molekul dengan PIC 50 dan Tanimoto similarity tertinggi. Nah, di sini kita dapat melihat untuk molekul Campbell 27445 dari tanaman temu kunci ini menunjukkan nilai prediksi PIC 50 itu tertinggi pada 8,83 dan
molekul lainnya itu berkisar pada 7,17 hingga 7,29. Dan untuk tanimatosimilarity itu kita melihat untuk molekul SEM BL1275862 dari tanaman temuan kunci itu memiliki nilai similarity-nya terbesar itu 0,55 terhadap molekul referensi varinostatnya. Dan untuk molekul lainnya itu berkisar pada 0,34 hingga 0,39. Nah, di sini kita dapat melihat visualisasi 3 dimensi molekul dengan pH 50 dan Tanimoto similarity tertinggi. Di sini kita dapat lihat molekul dari tanaman temu kunci ini memiliki similarity tinggi sebesar 0,55 terhadap molekul referensi Vorinostat. Kemudian pada strukturnya ini kita dapat melihat kesamaan yang signifikan terutama pada pola distribusi ikatan dan posisinya gugus aktifnya yang mirip dengan inhibitor HDAC. Kemudian pada molekul-molekulnya ini berasal dari tanaman daun belimbing wulu dan di sini pun kita dapat melihat meskipun pola struktur mereka itu berbeda tapi menunjukkan kesamaan pada bagian inti molekulnya yang menjadi kunci dari aktivitas biologisnya, di mana nilai similarity-nya itu berkisar 0,34 hingga 0,39. Nah, di sini kita masuk dalam kesimpulan di mana bahwa penelitian kami ini menegaskan bahwa potensi dari temu kunci atau Boysenbergilla pandurata itu sebagai agen dari anti kanker, di mana ekstra etanol temu kunci itu menunjukkan aktivitas sitotoksik tertinggi terhadap sel kanker payudara, di mana konsentrasi ekstra yang diperlukan itu untuk menghambat aktivitas si sel kanker itu payudara dengan rata-rata 25,5 mikrogram per liter dan kurang lebih variasi rata-ratanya sekitar 3,9 mikrogram per liter dengan menginduksi apoptosi melalui ROS serta menghambat migrasi selnya. Di sini juga kami menggunakan metode random forest regression untuk memprediksi potensi senyawa herbal dengan akurasi R kuadrat sebesar 0,71. Nah, dari analisis in silico menemukan bahwa senyawa aktif SEM BL27445 sebagai inhibitor HDAC dengan pH 50 tertinggi itu pada 8,83. Kunci ini berpotensi dikembangkan sebagai terapi tunggal atau kombinasi untuk kanker payudara. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.